Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala, musallian wa musalliman ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Setelah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang dilanjut dengan pembacaan sholawat kepada baginda Nabi, maka izinkan kami untuk menyampaikan salam ta'zim, salam takrim, sekaligus ucapan terima kasih atas kerauhan, atas kehadiran serta doa barokah dari para masyayikh, dari para guru-guru kita, wabil khusus keluarga besar, keluarga dalam Ma'had Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, wa nahusu bidzikri fadilati abuya Kiai Haji Muhammad Hasan. Beliau Kiai Haji Muhammad Maksum Tirmidzi, beliau Kiai Muhammad Fauzi Tirmidzi, Kiai Haji Muhammad Munir, dan seluruh keluarga besar Ma'had Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang sejak awal kami mengadakan pertemuan untuk menggagas pelantikan ini, tidak terbayang bahwa guru-guru kami akan berkenan hadir di dalam seremoni pelantikan pada siang hari ini. Maka ini merupakan suatu anugerah bagi kami dan bagi keluarga besar Ar-Ruhama. Kami juga menyampaikan salam ta'zim kepada Habibana Al-Habib Ahmad bin Hasan Barakwan, yang mana keberadaan beliau tidak hanya menjadi guru kita bersama, tetapi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjalanan Ar-Ruhama. Mungkin para Ar-Ruhama Kudama sama-sama tahu bahwa dulu Ar-Ruhama bernama FOSA, Forum Silaturahim Santri dan Alumni Al-Maliki. Lalu seiring perjalanan waktu, beberapa asatid meminta supaya nama itu kemudian dirubah dengan nama yang menggunakan bahasa Arab. Kemudian kita mengajukan kepada Abuya almarhum, waktu itu ada 6 nama. Pertama yang kami ingat bernama An-Nadwa, kemudian yang kedua Ar-Robito, dan di antara 6 nama itu ada Ar-Ruhama. Ketika lembar pengajuan nama itu kami ajukan kepada Abuya, yang setiap reuni FOSA, Habibuna Sayyid Ahmad selalu membersamai kita, dan termasuk pada momen itu beliau ada di samping Abuya almarhum. Lalu kemudian lembaran itu diserahkan kepada beliau Al-Habib Sayyid Ahmad Barakwan. Saya waktu itu Al-Fakir tertarik dengan nama An-Nadwa, tetapi Habib Ahmad berkata, jangan, An-Nadwa ini kalau di Arab Saudi identik dengan kelompok sebelah. Ar-Robitoh juga beliau tidak berkenan. Lalu kemudian beliau Habib Ahmad berkenan memberi nama Ar-Ruhama sebagai ganti daripada FOSA Al-Maliki. Artinya penyematan nama Ar-Ruhama tidak lepas daripada isyarah
bisyarah beliau Al-Habib Sayyid Ahmad bin Hasan Barakwan. Tentu kita sangat berbahagia ketika hari ini dan di setiap momen-momen reuni beliau senantiasa membersamai kita, dan kita berdoa semoga beliau senantiasa diberi keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan senantiasa mendoakan kita, termasuk beliau Al-Habib Husain bin Hasan Barakwan. Kami juga tidak lupa untuk menyampaikan salam hormat kepada para ar-ruhama kudama, ruhama konah yang hadir pada kesempatan kali ini, karena beliau-beliau termasuk founding, muassis daripada ar-ruhama. Beliau Haji Ustadz Haji Ibrahim ketua pertama, kemudian dilanjut oleh Ustadz Sohih sebagai ketua kedua, dan yang tidak pernah jadi ketua tetapi menjadi inspirasi pendirian ar-ruhama yakni Haji Sofyan. Kita memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Beliau yang menggagas nama perkumpulan ar-ruhama ini sampai kepada logo. Waktu awal sekitar tahun 99 awal beliau mengusulkan itu, dan di antara usul agar logo pesantren kemudian dikasih tali seperti talinya NU, itu adalah beliau Haji Sofyan, yang alhamdulillah sampai sekarang selalu semangat membersamai para junior, para pengurus lintas periode dan lintas generasi. Di antara usulan beliau, talinya seperti tali NU yang agak longgar. Seiring perjalanan waktu, upaya untuk menghimpun ar-ruhama menemui kesulitan, sehingga Haji Sofyan usul gimana kalau talinya itu dirubah, bugel pateh, jadi biar ar-ruhama ini tidak busrut. Tetapi usulan itu tidak direalisasikan, sehingga ar-ruhama logonya tetap logo yang elegan seperti yang ada di depan kita. Yang jelas kami menyampaikan salam hormat kepada para kudama. Setelah logo itu kemudian kita haturkan ke Ustadz Abdul Somad untuk digambar, lalu kemudian kita buat stempel pertama di Jember, di belakangnya Lipo atau di belakangnya Telkom waktu itu sekitar tahun 99, karena itu merupakan tempat pembuatan stempel terbaik pada masanya, sehingga muncullah logo yang bisa kita saksikan sekarang. Cuma mohon maaf, logo yang ada ini berbeda karena proses desain, berbeda dengan logo Al-Maliki. Kalau Al-Maliki lantainya 25, kalau ar-ruhama lantainya 40. Jadi waktu itu kita langsung jiplak, kita desain, akhirnya menjadi 40. Kita menunggu dari Abuya apakah dikembalikan ke 25 atau tetap 40, karena waktu itu kita berpikir usia 40 adalah usia yang matang untuk sebuah pergerakan dan khidmah. Hadirin undangan, para undangan khusus hafidzakumullah, dan juga kami sampaikan apresiasi kepada tim panitia yang sejak awal ketar-ketir ketika tahu bahwa acara ini akan ditempatkan di tempat yang tidak seperti biasanya, di tempat ini dengan anggaran yang cukup spot jantung, anggaran yang membuat semua panitia berdebar. Tetapi alhamdulillah seiring dengan perjalanan waktu, tidak lebih dari 3 minggu akhirnya acara ini berjalan, walaupun teman-teman tim panitia dari Banin maupun Banat harus berlari, berkejaran, mengejar deadline waktu, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan khidmah. Yang terakhir kami sampaikan salam takdim juga kepada para pengurus yang baru, juga kepada para pengurus demisioner. Kami laporkan kepada para masyayikh, khususnya kepada Abuya dan para bunyai, bahwa struktur kepengurusan di Ruhama Banin dan Banat ini untuk periode 2024 sampai 2029
adalah merupakan struktur yang komposisinya sinergi lintas generasi antara generasi X atau Ruhama Kona dengan Gen Z yang lahir sekitar tahun 2000-an. Dari komposisi struktur itu kemudian kami juga menyiapkan komponen organisasi yang tidak hanya terdiri dari artileri medan, yang tidak hanya terdiri penghidmat di darat, tetapi kami juga menyiapkan skuadron udara yang siap untuk berkhidmah di dunia maya. Karena ini adalah sebuah keniscayaan, maka kami juga mengakomodasi ikhwan atau juga akhwat yang terbiasa online, yang terbiasa bermain-main di dunia maya untuk tergabung menjadi skuadron udara di dalam komposisi Ar-Ruhama ini. Kami yakin bahwa PR Ar-Ruhama masih sangat banyak. Di antara yang di depan mata kami mendapatkan amanah setelah diperjuangkan oleh pengurus sebelumnya, pengurus dimisioner atas bimbingan perintah dari Abuya, akhirnya Ar-Ruhama punya kantor. Dan untuk pengurus berikutnya kita punya amanah bagaimana kantor itu betul-betul maksimal pemanfaatannya menjadi sentra ekonomi bagi alumni dan bagi umat pada umumnya. Ini barangkali yang menjadi PR besar kami. Selanjutnya bagaimana kami bisa mengkoordinasikan antar alumni sehingga bisa kompak, bisa sinergi antara satu alumni dengan yang lain. Itu mungkin yang menjadi PR kami, yang kami mohon doa dari para masyayikh, para guru, para bunyai, agar kami diberi kekuatan, diberi kemaksimalan di dalam berkhidmah selama periode 5 tahun ke depan, sehingga apa yang menjadi harapan dari pengasuh, menjadi harapan dari para masyayikh bisa terwujud. Kami juga menyampaikan jazakumullah khairan kepada para donatur yang terpaksa kami harus tembak secara online untuk berkenan memberikan donasi. Haji Bagus, jazakumullah khairan, Ahimaki dan beberapa donatur yang listnya sudah masuk kepada kami, sehingga ketika kami mendapatkan notifikasi bahwa ada transferan, itu kami semakin semangat. Setiap kali ada notifikasi transferan kita semangat dan kita yakin bahwa acara ini akan betul-betul terlaksana. Jazakumullah khairan semuanya, dan sekali lagi kami mohon minta doa barokah, semoga perjalanan Ar-Ruhama ini berjalan sesuai dengan amanah, sesuai dengan kehendak kerso daripada panjenengan sedaya. Terakhir, mungkin ini di luar dari kata sambutan, kami berterima kasih kepada Abuya karena acara pelantikan ini ditaruh tanggal 5 Agustus. Kebetulan tanggal 5 Agustus adalah Idul Milad Al-Fakir. Jadi kami mohon doa dari panjenengan sedaya, dari Abuya, para masyayikh, supaya kami diberi keberkahan umur, Al-Fakir diberi keberkahan umur, dan bisa senantiasa berhikmah kepada Ar-Ruhama, kepada Al-Maliki, kepada para masyayikh, para guru, dan kepada para ikhwan semuanya. Penentuan tanggal ini bukan dari Al-Fakir, tetapi langsung dari beliau, dari Abuya, dan itu merupakan anugerah bagi kami, sehingga kami tidak harus berbesar-besar biaya untuk merayakan Idul Milad. Dan alhamdulillah Idul Milad ini istimewa karena dibantu oleh para donatur. Jazakumullah khairan Abuya. Dan itu yang bisa kami sampaikan. Wallahul musta'an wa ilahi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.